Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali nama saya Mas Latria dengan NPM 23065223962. Saya dari Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan 2023 dan di sini saya akan menjelaskan soal tugas permesinan saya yaitu desain parameter permesinan kapal. Next, di sini ada bagian untuk outline-nya di mana kita di sini untuk mendesain tiga bagian yang sudah saya bagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada engine dan juga shaft. Yang kedua itu ada coupling dan juga clutch. Dan yang ketiga itu ada gearbox dan juga bearing. Seperti itu. Nah, di engine dan shaft itu juga ada eh, terdiri dari satu main engine, kedua torque, IP, BP, FP atau indicated power, brake power dan juga friction power. Setelah itu ada juga diameter shaft itu. Nah, di coupling dan clutch ini di setelah itu ada coupling dan clutch. Di coupling dan clutch itu ada satu yaitu coupling design dan juga coupling design itu single plate clutch gitu. Desain setelah desain coupling design setelah itu adalah single plate clutchnya. Lanjut ke bagian gearbox dan bearing dari satu intermediate shaft, gear ratio, dan juga gear design serta bearing design. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan, sorry, bisa dilihat kalau misalkan di bawah ada garis ke kanan yang berarti desain itu bergerak dari kiri ke kanan. Pertama ke kanan adalah engine dan shaft dulu, main engine, torque wave segala macam. Setelah itu open dan clutch, setelah itu baru gearbox dan juga bearing. Ini juga harus runtut secara runtutan karena perhitungan masing-masing itu berpengaruh kepada masing-masing. Perhitungan kopling dan gas itu terpengaruhi oleh engine dan shaft, akan mereka saling berkesinambungan. Terus gearbox juga dipengaruhi oleh bearing dan juga lain-lain seperti itu. Next. Oke, next aja di sini ada yang pertama itu kenapa tadi seperti saya udah katakan engine dan shaft operation. Di sini ada main engine spek saya yaitu saya memilih Wärtsilä 8L20. Di sini ada eh, speknya, tabel speknya dari apa? Dari Wärtsilä sendiri. Nah, kita masuk ke perhitungan main engine yaitu kita masukkan IP, BP, FP dan juga torque yaitu torsi. Mana diketahui di sini eh, bagian efisiensi mekaniknya 0,8, K-nya 8, BP-nya 900 kW, N-nya 1000 RPM, bornya 200, dan juga elastomernya 280, seperti yang tadi ada di data tadi. Nah, tahapan pertama yaitu kita cari volume langkah per silindernya dengan rumus V per 4 D kuadrat dikali L. Nah, D kuadratnya kan diameter tadi 0,2 berarti jadi dikuadratin, nah hasilnya itu jadi 0,08796 meter pangkat 3. Nah, setelah itu ada kita hitung ke arah total displacement. Nah, ini kita total displacement itu sekitar 0,07037 meter pangkat 3. Nah, itu kita masuk ke hasil dayanya. Karena hasil daya itu BP dibagi dengan efisiensi mekanikal kan. Berarti 1600 dibagi dengan 0,8. Berarti jadi 2000. Nah, friction friction powernya itu IP dikurang BP. Nah, secara bersih itu jadinya di angka 400. Nah, itu kita masuk arah torsi di mana torsi sendiri itu rumusnya 9.550 dikali BP dibagi dengan N. N itu apa? N itu RPM. Jadi setelah dikeluarkan kalkulasi 9.550 dikali 1.600 dibagi dengan 1000 dan dapatkan hasil 15.280 Newton meter. Nah, di situ itu adalah perhitungan IP, BP, FB, dan juga torsi untuk perhitungan shaft X. Nah, setelah diketahui yang tadi, sekarang kita masuk ke arah BMP, Q-in, dan juga thermal efficiency. Di mana di mana diketahui yang tadi, yaitu volume langkah per silinder dan juga total displacement-nya ya kan. Lalu kita cari di oversquare ratio-nya, di mana
rumusnya adalah diameter per L, yaitu 0,2 dibagi dengan 0,28. Kemudian didapatkan angka 0,714. Nah, ini perbandingan antara boarding brush stroke-nya, yaitu 0,714. Nah, setelah itu kita hitung ke arah BMP atau break mean effective pressure. Di mana di sini rumusnya adalah 120.000 dikali dengan BP dikali dengan total displacement dikali dengan eh, N itu apa? N itu balik lagi tadi adalah RPM. Di mana kita dihasilkan adalah 2,728 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Atau jika dikonversi ke MPa yaitu 2,728 MPa Megapascal gitu. Nah, bila dikonversi lagi ke PSI yaitu 39,395,7 PSI. Nah, karena ada data dari SFC-nya 190 gram per kWh, kita konversi ke kilogram. Jadi 0,19 kilogram per kWh. Setelah itu, kita mencari heating value. Nah, heating value ini 44.000 kilojoule per kilogram. Ya kan, 40.000 kilojoule per kilogram dijadiin kilowatt hour per kilogram. Jadi 12,22 kilowatt hour per kilogram. Nah, flow rate-nya sendiri itu di angka, nah rumusnya itu BP dikali SFC, di mana 1600 dikali, SFC kan tadi 0,19 dikali 0,19 berarti 304 kilogram per jam. Nah, berarti rumus Q in itu panas masuk, berarti mass flow rate dikali dengan heating value, di mana didapatkan hasil 3.714,88 kilowatt hour. Nah, untuk over square ratio, masukin ke rumus over square ratio. Kenapa? Karena ini untuk mencari thermal efisiensi, di mana rumusnya itu eh, BP dibagi dengan Q ini kali 100%. Nah, kan kita nyari thermal efisiensi berapa persen nih? 43,07%. Di mana BP-nya tadi kan 1.600 dan juga QN tadi 3.714,88. Dapatkan angka 43,07%. Seperti itu. Next. Nah, ini dia masuk ke arah pengukuran untuk shaft. Di sini saya menggunakan material shaft 42 CR MO4 atau IC 4140. Di mana propertinya sendiri ada sebagai berikut. Nah, saya sebutkan aja strike-nya itu ada 650 megapascal, modulus-nya ada di 210 gigapascal, kalau bersih stress-nya ada di 0,195 megapascal, shock factor-nya di 1,5 dan shock factor bending-nya ada di 2 tuh. Nah, yang pertama kita ukur itu adalah allowable stress-nya. Nah, tadi kan udah di kiri ini tabel yang sebenarnya dari perhitungan ada di kanan, itu kan. Karena tadi low blood pressure 0,3 shear stress jadi 195. Nah, di sentrok itu adalah shock factor dikalikan dengan eh, torsi torsi mesin. Kenapa ada shock factor? Karena buat semacam safety lah ibaratnya. Jadi 1,5 dikali dengan 15.280 didapatkan di sentroknya itu 22.920 seperti itu. Setelah itu lanjut ke arah bending moment. Nah, bending moment itu sendiri rumusnya itu F dikali L. Nah, karena lengthnya itu satu, nah F itu kan 19.620. Nah, jadi kan 19,6 19,62 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 nanometer nanometer per meter. Setelah itu kita ukur diameter shaftnya. Nah, rumus shaft itu sebagai berikut. Nah, ini pakai gabungan ya. Dapatkan hasil 100,9,4 mm. Ini untuk diameter shaftnya. Nah, karena di karena di sini diameter 109,4 itu nggak ada, nah kita pakai yang standar. Standar itu di angka 110 mm. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke arah coupling and clutch calculation. Nah, kita masuk ke arah coupling coupling dimensions, bolts and size. Di mana di sini ada beberapa parameter seperti diameter shaft, outer diameter hub, pitch circle diameter, diameter flange, panjang hub, tebal flange dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat D itu ada di ukuran shaftnya, terus D yang besar itu ada di
outer diameter hub. Nah, D1 itu 3 kali D D1 itu pitch circle diameter, D2 itu diameter flange-nya, L itu panjang hub, tebal flange itu TF ya kan. Nah, eh nah, rumusnya ini ada di sini masing-masing. Gimana altimeter diameter itu 2 kali, base circle diameter itu 3 kali, diameter flange itu 4 kali, dan panjang habis itu 1,5 kali. Nah, D shaft semuanya dikali D shaft sebenarnya. Terus tebal flange-nya itu 0,5 dikali D shaft. Nah, hasilnya ada di sisi sebagai berikut ada 110 untuk diameter shaft, 220 untuk outer diameter hub. Pitch circle diameter itu ada di angka 330 dan diameter flange ada di angka 440. Panjang habis itu ada di angka 165 dan tebal flange ada di angka 55 mm. Nah, untuk number of bolts-nya di sini untuk itu dimasukkan nih ada perhitungannya sendiri di mana shaft diameter ada kayak patokan sendiri di mana untuk ukuran shaft diameter berapa, number of bolt-nya berapa. Karena tadi diameter shaft kita itu 110, berarti kita gunakan yang di angka 6. Berarti kita ada di 6 bolts itu. Saja. Nah, ini untuk perukuran stress di F-nya itu gimana kita ukur awalnya. Kita ukur torsinya dulu. Nah, didapatkan habis itu diameternya TF. Nah, setelah didapatkan TF-nya itu 55 dimasukkan ke rumus series F-nya. Terus 2 per torsi dibagi V dikali D kuadrat dikali TF. Nah, setelah didapatkan itu didapatkanlah hasil 5,48 MPa atau megapascal. Nah, dapatkan lambur F-nya sebagai berikut. Stres di F-nya. Nah, kemudian kita cari diameter bolt. Diameter bolt itu rumusnya adalah size di B, ini size B-nya, size di boltnya. Habis itu kita cari rumus diameter bolt adalah akar 4F dibagi V dibagi ininya, yang tadi 40 MP tadi. Nah, setelah perhitungan didapatkan angka 27,15 mm. Nah, karena 27,15 mm ini nggak ada, kita cari standarisasi lagi. Berapa sih standarnya? Standar itu udah di angka 30 meter seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke arah clutch. Nah, clutch itu ada berbagai macam variabel seperti single disc or double disc gitu. Nah, kita pakainya yang seperti yang kita lihat di awal tadi, kita pakainya yang single plate clutch. Single plate clutch. Oke, kita pakai yang single plate clutch ya ini ya. Nah, kita di sini tulisannya lihat single disc or plate. Nah, ada satu plate gitu. Nah, di sini ada berbagai macam jari-jari di mana R1 itu RI itu inner radius, RO itu outer radius, dan RM itu main radius, gitu kan. Nah, di sini nah di atas itu ada parameter yang tadi ini sini saya masukin parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menghitung clutch-nya di mana di sini ada input speed, loss RPM, juga output speed. Nah, input speed ini seperti yang di awal tadi itu berada di angka 1000 RPM kan, tapi untuk kelas ini diadakan loss RPM sebesar 5%. Nah, 5% dari 1000 itu kan 50. Jadi outputnya berubah jadi yang tadi jadi 950 RPM seperti itu. Nah, saya lakukan perhitungan. Ini saya lakukan perhitungannya waktu juga sih waktu tugas kemarin Pak. Nah, ini radiusnya itu 300 mm. Nah, radiusnya itu 375 min radiusnya itu tengah-tengah lah. Pokoknya rumus min radius itu kan RI tambah RO dibagi 2. Berarti berada di angka 337,5 seperti itu. Nah, ini diameternya itu 2 kali RI. Berarti 600 mm dong. Dan outer diameter itu 2 kali RO. Berarti 750 mm. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bearing dan juga clutch. Gearbox dan juga bearing. Sorry. Nah, yang pertama harus kita ukur adalah yang namanya intermediate shaft. Nah, intermediate shaft ini dilakukan seperti kayak di awal tadi. Lakukanlah perhitungan torsi seperti kayak ngukur shaft yang di awal tadi nih. Nih,
Ini nih. Nah, ini kan dilakukan perhitungan torsi ya. Nih, dilakukan perhitungan torsi untuk shaft yang ada di setelah main engine gitu kan. Nah, di sini juga untuk bagian ini untuk intermediate shaft juga dilakukan perhitungan torsi. Juga dilakukan apa namanya? eh pengukuran diameter seperti itu dilakukan dengan rumus dan torsi yang kayak tadi di awal dan di torque juga 1,1 dikali torsi yang kayak tadi. Setelah itu kita masuk ke arah pengukuran diameter shaft. Nah, rumus diameter shaft di sini sama di awal itu sebenarnya rada-rada sama sih, emang sama persis. Nah, 4,7 mm. Setelah itu dapatkanlah berbagai macam parameter, yaitu ada RPM, ada torque, ada desain torque, dan juga ada, nah karena ini 94,7 mm, nanti distandarisasi lagi ke arah naik, yaitu ke arah 100 meter, karena 94,7 meter, 7 mm itu nggak ada desain di pasaran, seperti itu. Nah, next kita masuk ke arah gearbox. Nah, di gearbox ini ada perhitungan. Nah, di awal tuh kita dikasih power engine, input speed, dan juga, nah kita cari gear ratio-nya. Gear ratio-nya itu ada di 4:1. Nah, torsinya itu tadi udah dihitung yang tadi. Nah, pin and pitch diameternya itu ada di 400 mm, dan pressure angle-nya itu ada di angka 20 derajat, seperti itu. Setelah itu, yang pertama harus kita cari adalah output speed. Kan? Nah, ini itu output speednya itu kan tadi kita yang tadi kan output speednya kan 5% jadi 950 karena kira rasionya 1:4 berarti saat dibagi 4 berarti angkanya 237,5 rpm. Setelah itu kita cari gear pitch diameternya. Nah, kita bandingin kan tadi gear rasionya 1:4, otomatis tinggal dikali 4 dong, jadi 4 dikali dengan 400 jadi 1600 mm untuk pitch, bukan bukan pinion pitch, si gear pitch ya, Mat. Jadi gear yang ngegerakin gitu, gear yang digerakin oleh si pinion itu. Nah, next itu ada di tangential load. Nah, tangential load ini rumusnya load buat si load tangential buat si gearboxnya. Nah, rumusnya itu ada di 2 kali torsi dibagi dengan eh, DP itu diameter pinion ya, diameter pinion pitchnya. Nah, hasilnya yaitu 80.420. Dimana jika dikonversi ke arah ke bawah yaitu kilonewton yaitu jadi 80,42 kilonewton seperti itu. Next. Nah, sekarang kita ke arah mengukur bearing ya. Nah, mengukur bearing ini yang pertama itu dilakukan pengukuran untuk radial load. Setelah itu dilakukan untuk pengukuran resultan load. Setelah itu untuk dilakukan untuk pengukuran bearing bearing length. Setelah itu dilakukan load bearing. Nah, setelah itu dilakukan bearing pressure itu berapa, dicari bearing pressure itu berapa. Nah, di sini saya menggunakan eh, saya menggunakan number of bearing saya di sini cuma 2 gitu. Nah, berarti radial loadnya 80.000 dikali dengan tannya kan tadi terus kita lihat di sini pressure angle 20 derajat, berarti hasil radiolotnya 29.027 kilonewton. Nah, itu resultan lotnya ditambah tangensial dan juga radial bisa dihasilkan dan jadi angkanya sebagai berikut, seperti itu. eh Bearing length-nya di sini 1,5 kali diameter. Berarti 1,5 kali 100 yaitu 150 milimeter seperti itu. Lanjut ada load bearing, load per bearing karena tadi kita pakai number of bearingnya 2, jadi tinggal loadnya itu dibagi 2 jadi 85.000 eh 582 dibagi 2 yaitu 42.791 atau 42,79 kilonewton. Nah, lanjut ke arah yang terakhir itu kita masuk ke arah eh bearing pressure di mana rumusnya itu WB dibagi LD. Setelah itu LD itu kan tadi length dikali diameter. Nah, tadi kan diameternya 100.
Nah ini diameternya 100, 4,7 kan dibulatkan ke arah 100. Nah, tadi WB dibagi ada. Nah WB itu yang tadi load per bearingnya. Per bearing dibagi dengan length dikali dengan diameternya. Nah WB-nya itu sekian dan juga eh length sekian dan juga diameter sekian. Dihasilkan angka 2,8 megapascal. Nah, cukup menurut saya itu saja yang harus saya tampilkan di presentasi kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila presentasinya kurang memuaskan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.